Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Harbianto, NPM 22312004 dari kelas Informatika 22DX. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS troubleshooting. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah kombinasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna untuk bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi. Perangkat keras itu sendiri meliputi komponen fisik seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat input-output. Lalu perangkat lunak yaitu mencakup sistem operasi, aplikasi, dan program yang memungkinkan perangkat keras berfungsi sesuai tujuan. Yaitu pengguna atau brainware adalah manusia yang mengoperasikan dan memberikan instruksi pada komputer. Ketiganya saling berhubung dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya, komputer digunakan untuk mengetik dokumen, mencetak laporan, dan mengakses internet. Semuanya melibatkan interaksi antar perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer memiliki perjalanan panjang yang luar biasa. Yang pertama kali itu dirancang pada abad ke-19 oleh Charles Babbage, yang dikenal sebagai bapak komputer. Ia menciptakan mesin hitung mekanis yang disebut analytical engine. Lalu berikutnya, di tahun 1940-an, generasi pertama komputer seperti ENIAC diciptakan menggunakan tabung vakum. Walaupun ukurannya besar dan boros daya, ini adalah awal mula komputer elektronik modern. Lalu generasi kedua hadir dengan transistor yang lebih kecil dan efisien. Setelah generasi kedua, ada generasi ketiga, yaitu yang menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuit, yang memungkinkan komputer menjadi lebih cepat dan kompak. Dan yang terakhir, pada era masa kini, yang sering kita gunakan saat ini yaitu komputer modern yang menggunakan mikroprosesor canggih dengan teknologi AI dan komputasi awan. Berikutnya, pertanyaan nomor 3. Sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Motherboard adalah pusat penghubung semua komponen dalam komputer. Yang pertama, komponennya yaitu ada soket prosesor, yaitu tempat untuk memasang CPU. Ini adalah otak dari komputer yang mengolah semua interupsi. Yang kedua ada slot RAM, tempat untuk memasang memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer berjalan. Komponen yang ketiga ada chipset. Chipset ini berfungsi untuk mengatur komunikasi antara CPU, memori, perangkat lainnya. Chipset ini memastikan semua komponen berjalan selaras. Lalu yang keempat ada slot ekspansi. Slot ekspansi ini adalah tempat untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis GPU, kartu suara, atau kartu jaringan. Yang kelima ada BIOS atau UEFI chip. Ya, ini berfungsi menyimpan pengaturan dasar dan memungkinkan komputer menyala. BIOS adalah program kecil yang menjalankan pengaturan dasar hardware. Komponen yang keenam ada power connector. Power connector ini berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke power supply untuk mendapatkan daya. Berikutnya komponen yang ketujuh ada port SATA. Port ini digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD atau perangkat optik lainnya. Berikutnya pertanyaan yang keempat, apa fungsi control unit atau CU pada prosesor? Control unit atau CU adalah salah satu bagian terpenting dalam prosesor. Fungsinya adalah mengatur dan mengendalikan alur data serta instruksi di dalam komputer. CU bertugas memastikan setiap instruksi berjalan sesuai dengan urutan dan mengatur kerja antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Misalnya, jika kita membuka aplikasi, CU akan mengatur bagaimana data diproses dari memori dan ditampilkan ke layar. Lalu pertanyaan kelima, sebutkan ScanDisk dan defragment. ScanDisk adalah alat bawaan sistem operasi yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki error pada hard disk. Misalnya, jika pada sektor rusak atau file korup, ScanDisk akan mendeteksi dan mencoba memperbaikinya. Sementara itu, defragmentasi adalah proses mengatur ulang file di hard disk agar lebih terorganisir
ketika file tersebar berbagai lokasi, akses data menjadi lambat. Defragmentasi menyatukan kembali file yang terfragmentasi sehingga kinerja komputer menjadi lebih cepat. Lalu pertanyaan yang keenam. Sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Alat input yang pertama ada keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan teks atau perintah ke komputer seperti mengetik dokumen, kode program, atau melakukan navigasi dengan tombol shortcut. Alat input yang kedua ada mouse. Mouse berfungsi untuk menavigasi, membantu menggerakkan pointer, atau memilih atau membuka aplikasi, menggambar, atau melakukan perintah klik. Alat input yang ketiga ada scanner. Scanner adalah alat yang berguna untuk mengkonversi dokumen fisik menjadi dokumen digital. Alat input yang keempat ada mikrofon. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara ke komputer, misalnya untuk perekaman, untuk pengenalan suara dan panggilan video. Lalu ada perangkat output. Perangkat output yang pertama adalah monitor. Monitor menampilkan hasil dari proses semua yang dilakukan oleh komputer seperti teks, gambar, video, atau grafik secara visual. Alat output yang kedua ada printer. Printer menghasilkan output fisik dari dokumen, gambar, atau grafik yang telah diproses oleh komputer. Lalu alat output yang ketiga ada speaker. Speaker berfungsi untuk menghasilkan suara atau audio dari komputer seperti musik, video, atau notifikasi sistem. Alat output yang keempat yaitu ada proyektor yang digunakan untuk menampilkan hasil kerja komputer ke layar besar. Sering digunakan untuk presentasi atau hiburan. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Sebutkan macam-macam permasalahan yang sering terjadi pada komputer dan solusinya. Yang pertama yaitu komputer lambat. Cara mengatasinya, bersihkan file sampah dengan aplikasi seperti CC Cleaner atau tingkatkan RAM jika memungkinkan. Berikutnya yang kedua ada komputer sering restart sendiri. Solusinya yaitu cek suhu prosesor. Gunakan pasta thermal baru dan pastikan power supply berfungsi dengan baik. Yang ketiga blue screen. Terkadang kita pernah menemui komputer yang mengalami blue screen. Solusinya yaitu biasanya disebabkan oleh driver yang tidak compatible atau hardware yang bermasalah. Solusinya perbarui driver atau cek komponen. Berikutnya ada hard disk yang tidak terbaca. Jika ada hard disk yang tidak terbaca, solusinya cek kabel SATA dan coba di port lain atau periksa pengaturan BIOS. Masalah yang kelima yaitu aplikasi sering crash. Solusinya perbarui aplikasi, lalu cek spesifikasi minimum dan pastikan tidak ada konflik antar perangkat lunak. Berikutnya yaitu permasalahan nomor 6 yaitu suara bising dari komputer. Bising seperti suara kipas itu kita solusinya bersihkan kipas dan pastikan ventilasi udara di casing komputer tidak terhalang debu. Lalu masalah komputer yang ketujuh yaitu ada monitor tidak tampil layar, tidak menampilkan gambar. Solusinya yaitu bersihkan koneksi kabel, pastikan kartu grafis terpasang dengan baik, lalu atau coba monitor lain. Masalah yang ke-8, keyboard tidak responsif. Solusinya periksa kabel atau koneksi wireless dan coba port USB lain. Jika masih bermasalah, gunakan keyboard cadangan. Yang ke-9, masalah yang ke-9, komputer tidak menyala. Solusinya periksa kabel daya, tombol power, dan pastikan power supply bekerja. Masalah yang nomor 10, WiFi tidak terhubung. Solusinya restart router, periksa driver jaringan, atau gunakan kabelan untuk sementara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.